Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan video penjelasan kembali, yaitu masih tentang metode Big M, pembahasan soal nomor 3 dari PPT pembahasan yang saya share minggu kemarin. Ya, kan itu ada 3 soal. Soal pertama itu yang ada kendala sama dengannya, ya, itu yang sudah saya bikinkan video. Terus yang soal nomor 2 itu yang ada kendala lebih darinya. Nah, cuman kalau itu saya tidak bikin videonya ya, langsung saja saya langsung saja yang soal nomor 3 gitu, biar kamu juga nggak terlalu ini, nanti itu bisa dibaca sendiri. Karena kalau misalkan yang di nomor 3 ini juga kan mengandung di dalam yang nomor 2 itu ya. Jadi kalau dengan memahami yang nomor 3, nanti insya Allah nomor 2 juga paham ya. Di sini saya cuman pengen sedikit menegaskan kembali itu ya, bagaimana kalau ternyata di situ ada dia bentuk kendalanya itu ya, kendalanya itu yang ada unsur sama dengan dan lebih darinya. Oke. Iya, kemarin itu berarti dia itu soal nomor 5 ya, kalau di catatan itu ya, soal nomor 5 ya. Jadi saya kan di situ ada tulisan nomor 3, 4, 5, berarti yang nomor 5 tuh yang ini nih, ya. Yang soalnya seperti ini. Coba di sini kita langsung saja ya ini. Ini kan soalnya kayak gini nih, ini kendalanya memaksimumkan ya, memaksimumkan. Terus ini kendala tuh yang nomor 1 tuh ada sama dengannya nih. Nah, ini sama dengan. Nomor 2 ada bentuk lebih darinya. Itu nomor 3 dia kurang dari. Ini kendala ke negatifnya nggak saya tulis ya, tapi kalau misalkan mau tulis tinggal tambahkan aja nih. Nah, ternyata perhatikan baik-baik. Ternyata dalam soal ini terdapat kendala yang memiliki ketidaksamaan bukan dari kurang dari. Nah, kan kemarin kalau saya ulang, kalau simplex itu kan semuanya bentuknya kurang dari ya, selain kendala kata negatifan ya. Nah, dia itu kan kurang dari semua tuh. Nah, manakala dia itu terdapat ada yang bukan bentuk kayak gini, berarti nggak bisa simplex biasa, atau kita sebut dengan harus menggunakan metode Big M ini ya. Ditandai dengan dia ada kendala sama dengannya. Nah, ini juga nih udah bisa nih pakai Big M, harus pakai Big M. Ini juga sama nih, ini juga harus pakai Big M. Apalagi ada 2 kayak gini gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara pembahasannya? Jadi gini, saya juga ingin menegaskan kalau intinya kalau dia sama dengan, nanti dummy variabelnya, variabel bonekanya ya, kan ada 3 buah variabel dummy ya, yaitu variabel artifisial atau saya notasikan dengan A, kemudian variabel simplex yaitu S tapi bobotnya positif, jadi plus S gitu ya, misalkan plus S1, nah itu berarti slack. Tapi kalau dia ada lagi namanya surplus itu dia juga saya notasikan sebagai S, tapi bobotnya bukan positif melainkan negatif, jadi min S gitu. Ingat ya, tadi variabel dummy ada 3, yaitu variabel artifisial, variabel slack, dan variabel surplus. Untuk slack dan surplus notasinya sama tapi bobotnya beda. Kalau slack bobotnya positif, kalau surplus bobotnya negatif. Nah, nanti pada saat membuat bentuk baku, kamu harus menambahkan variabel dummy berupa variabel artifisial A untuk yang sama dengan. Nah, untuk yang lebih dari itu kamu harus menambahkan 2 variabel sekaligus. Apakah itu? Yaitu variabel artifisial beserta variabel surplus. Itu. Jadi nanti di sini kamu tambahkan pada kendala 2 itu 2 variabel dummy sekaligus, yaitu variabel artifisial dan juga variabel surplus. Gitu ya.
Ingat, kalau lebih dari itu 2 sekaligus, yaitu artifisial dan surplus. Nah, yang kurang dari ini slack, variabel slack. Ya, oke ya. Seperti itu, mari kita coba jelaskan, bahas ini ya. Nah, ini dia. Kayak gini. Pertama kamu ubah dulu ke dalam bentuk baku. Tadi nomor fungsi tujuannya udah kamu tulis lagi kayak gini ya. Tulis. Nah, karena kasusnya memaksimumkan, kamu tambahkan bobotnya itu negatif, min M. Bu, kok ada A1 sama A2 sih? Nah, coba kita lihat. Tadi kan pada kendala 1, tadi saya bilang, karena awalnya dia bentuknya sama dengan, berarti mengubah ke dalam bentuk bakunya dengan cara menambahkan variabel artifisial. Karena dia berada di kendala 1, berarti A1. Nih ya, A1. Oke, ini untuk bentuk baku pada kendala pertama. Oh, berarti ada A1 nih. Jadi di sini ada A1. Bobotnya apa? Karena metode Big M berarti bobotnya M. Maksimum berarti min M gitu, min M. Nah, pada kendala kedua tadi kita harus menambahkan 2 variabel sekaligus kan, yaitu surplus dan juga artifisial. Nah, surplus itu yaitu S dengan bobotnya negatif. Jadi S saja tapi bobotnya negatif, itu sudah menandakan bahwa dia adalah surplus ya. Dan langsung sekaligus menambahkan artifisial. Karena dia berada di kendala kedua berarti A2. Ini juga sama ya. Tadi S, meskipun di sini nggak ada S1, tapi karena dia ada di kendala kedua, sebut saja S2. Ya, seperti itu. Nah, ini baru kemudian yang tadi lebih dari berubah menjadi sama dengan sekarang. Sama dengan ruas kanannya, tadi ada 2 juga gitu ya. Untuk kendala 3, karena dia itu bentuknya kurang dari, berarti tambahkan slack variabel, berarti S. Ya, S. Karena berada di kendala ketiga, kamu sebut saja sebagai S3. Ya, oke, ini berubah jadi sama dengan 93. Nah, tahapan kedua yaitu mensubstitusikan semua variabel artifisialnya. Dalam hal ini, kamu memiliki A1 dan juga A2. Nih, kamu ambil dulu nih. Oh, berarti A1 ini kalau kita pisahkan gitu ya di ruas kiri sendirian. Jadi, sekarang A1 itu apa? Nah, kayak gitu. Berarti A1 sama dengan si 2 kan ruas kanannya. Terus yang di sebelah kiri selain A1 kamu pindahin semua tuh ke kanan ya, bisa ya. Nah, pindahin berarti ini menjadi min X1 gitu, 2, min X1, min X2, min X3. Ini yang dari kendala 1. Lalu kendala 2 si A2. Nah, ini A2 kamu bikin berarti sama dengan ruas kanannya tadi apa? Sama dengan 2. Terus yang selain yang ini kamu pindahin ke kanan semua. Berarti tandanya berubah ya. Kalau ini dia negatif, kemudian menjadi positif, yang ini positif menjadi negatif, ini positif menjadi negatif, ini negatif menjadi positif karena pindah ruas ke kanan. Oke, seperti itu. Nah, si A1 dan A2 ini kamu substitusikan ke fungsi tujuan si max Z tadi, ya, untuk memudahkan ya. Ini kamu tulis max Z itu sama dengan ini nih, twing banyak. Terus min M A1. Nah, kamu substitusikanlah si A1 dan A2-nya tadi yang udah kamu dapat. Tadi kan kamu punya nih, A1 tuh apa? Panjang ini tuh. Terus A2 tuh apa? Gitu. Nah, kamu substitusikan dia ke sini. Nah, ini ya. Kan tadi min M A1 tuh, A1-nya ini ganti. Min M A2. Nah, A2-nya ini sekarang. Nah, gitu ya. Selanjutnya kamu kelompok-kelompokkan yang kemudian akan menjadi koefisien dari masing-masing variabel atau dia apakah menjadi bentuk konstanta gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Di sini saya menghilangkan tahapan menguraikan yang di dalam ini ya. Tapi nanti kamu bisa sendiri lah ya. Kayak gini misalkan. Min M kali 2. Berarti kan ini nanti bentuknya kayak menjadi min 2M gitu ya. Terus sini kali sini berarti plus MX1 plus MX2 plus MX3 gitu ya. Ketika jadi ini dikalikan itu di sifat distribusi ya. Ini juga sama, kamu kaliin ke dalam gitu. Min M dikalikan 2 berarti min 2M. Min M dikalikan X1 berarti min MX1. Terus min kali min plus berarti plus MX2 plus MX3 min MS
min MS2 gitu ya. Setelah itu baru nih kamu kelompokin. Yang punyanya X1 apa saja koefisiennya? Oh ternyata X1 tuh ini nih. Nah ini dia. 1 ya. Ini apa berarti? Min 1 kan? Nah kamu tulis di sini min 1. Oh kok min 1 doang ya Bu? Emang gak ada M-nya ya? Nah coba kamu lihat di sini. Sebenarnya ada lagi si X1 di sini kan? Coba kamu kaliin ke sini. Berarti kamu ini punya plus MX1. Ingat ya, plus MX1. Terus di sebelah sininya kamu punya min M kalikan positif X1 berarti min MX1. Jadi kalau di sini kamu punya plus MX1, sementara di sini min MX1, berarti habis dong yang ada M-nya itu. Nah, jadi untuk si X1 nggak ada M-nya, habis. Ini tadi plus M, ini plus MX1, ini min MX1, jadi habis berlawanan. Kalau ditambahkan berarti dia 0 gitu ya, jadi nggak ada M-nya. Untuk yang X2 untuk yang di sini kamu punya ini ya, ini kalau nggak ada apa di sini berarti 1. Nah berarti dia 1. Terus lihat lagi, selain di sini adalah nggak X2, ada di sini. Ini berarti kamu punya apa? Plus MX2. Terus di sini juga ada sama, plus MX2. Plus MX2 di plus MX2, berarti X2 nya ada berapa? Ada 2M ya, berarti 2M. Jadi ini kayak plus MX1 plus MX1, berarti 2M-nya. 2X2-nya itu, 2MX2-nya. Jadi 2MX2. Kamu uraikan seperti itu, berarti 2M. Terus untuk yang X3, ini kamu punya sini min 3, terus yang X3-nya tambahkan ini. Ini ke sini berarti plus MX3, ada 1 tuh ya M-nya. Untuk si X3 juga sama nih, ini ada juga 1 MX3, berarti 1 tambah ini 1M, ini 1M, berarti 2M untuk si X3 tadi, berarti ini 2M. Tapi kamu harus teliti tuh, selain variabel koefisien dari X1, X2, X3, ada lagi nggak sih untuk variabel lain? Nah, perhatikan, ternyata kamu ada loh variabel lain, yaitu S2. Ini kan ada nih. Meskipun di sini dia nggak ada tuh, di depannya nggak ada, kan di sini ada S2 tuh. Ini S2 tuh variabel ya, ingat ya. Select itu kan variabel. Nah, bobotnya apa? Kamu kali sini tadi kan berarti min S2. Min M S2. Jadi sini kamu tulis nih, oh masih ada dia nih yang belum tulis. Bobotnya min M gitu. Nah, terus selain variabel, ini juga ada konstanta tuh, yang mana? Misalkan ini. Oh, berarti nih ada nih yang belum masuk, yaitu min 2M sama min 2M. Min 2M berarti min 4M ini tuh ya. Kemudian selanjutnya yang kamu pindahkan ke ruas kiri itu ya, sebelum masuk ke dalam tabel itu nanti, tabel simplex. Lalu tahapan ketiga, kamu buatlah menjadi bentuk tabel simplex. Nih ya, untuk yang si Z, untuk penamaan. Nah, penamaan hati-hati di sini. Kalau yang ini kamu uraikan aja nih. X1, X2, X3. Terus kalau saya lebih suka menuliskan artifisialnya dulu ya, baru kemudian select. Misalkan kayak ini, kamu kan tadi punya A1 sama A2 tuh, kamu tulis A1, A2. Nah, si S-nya tadi kan adanya dari S2 tuh ya, S2, S3. Kamu tulis S2, S3. Terus nilai kanannya apa ya. Oke, seperti itu. Terus yang di bawah, nah kalau untuk yang kendala 1, variabel dummy-nya kan emang cuman ada A1 ya. Berarti di sini tinggal tulis aja A1. Lalu bagaimana dengan kendala kedua? Bukankah variabel dummy-nya itu ada 2, yaitu min S2 dan A2. Nah, yang diambil ke sini itu adalah yang bobotnya positif 1. Berarti A2. Sama halnya, ini kan bobotnya positif 1 kan ini ya. Nah, jadi yang diambil adalah A1. Nah, yang kedua ini yang diambil juga A2, yang negatif jangan ya. Ini punyanya A2, yang kamu ambil A-nya. Jadi intinya kalau ada surplus sama A, maka yang diambil adalah si A-nya untuk yang ditulis sebagai variabel yang di sininya ya. Jadi ini A2 untuk kendala 2, kemudian kendala 3 itu S3 nih kan. S3 gitu ya. Terus kamu masukkan nilai-nilai koefisiennya. Dari yang si Z dulu nih, ini ingat ya,
kemudian kan pas masuk ke dalam tabel itu pindah dulu ke kiri kan, selain konstanta yang ini kan. Kalau ini dia tetap di kanan, nah yang selebihnya tuh pindah ke kiri. Ini misalkan, ini kan kalau diuraikan jadi dia min x1 ya, min x1. Nah pindah ke kiri jadi plus 1 gitu. Ini misalkan kamu ambil ini, min pindah ke kiri jadi plus, jadi ini plus 1. Sini pindah ke kiri, berarti ini plus jadi min 1 min 2M. Kamu tulis sini min 1 min 2M. Terus yang x3 nya ini kan pindah ke kiri jadi plus 3 min 2M. Ini dia 3 plus 2M. Terus ini nggak ada kan, nggak ada A1 A2 nya nggak ada. Terus yang S2 nya ada, hati-hati sini kamu punya, pindah dulu ke kiri, ini min M pindah ke kiri jadi plus M itu ya. Ini 0 nggak ada. Terus yang ruas kanan, ingat kalau namanya konstanta itu yang tidak dikalikan dengan variabel apapun ya. Nah konstanta ini dia tetap di kanan, jadi dia nilainya tetap min 4M. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya masukkan juga koefisien untuk setiap kendalanya. Bisa lah ya, kayak kendala 1 kan kayak ini 1 1 1 1 0 0 0 gitu ya, 1 1 bisa lah ya. Terus kemudian ruas kanannya adalah 2 seperti itu. Terus kendala kedua, hati-hati di sini min 1 1 1 gitu ya, 1 1. Terus satunya tidak ada, 0. A2 nya ada 1. Nah S2 nya minus 1. Nah ini minus 1, S2 nya minus 1. Terus kemudian S3 nya tidak ada, 0, luas kanannya 2 tuh. Nah segini tidak ada X1, berarti X1 nya itu bobotnya 0. Di sini 0 1 itu ya, min 1. Hati-hati saja yang bernilai 1 itu S3 nya. Nah kemudian cari indeks seperti biasa. Indeks untuk Z tidak ada. Kemudian ini ya, oke. Sebelum nentuin indeks tadi kita tentuin dulu kolom kuncinya. Sama ya kayak kemarin, carilah yang paling negatif. Kita misalkan kayak kemarin saya sudah contohkan, misalkan M nya ambil angka 1000. Bu boleh nggak sih Bu, angkanya itu M nya itu 100? Boleh saja gitu, selama angka yang kamu ambil itu lebih besar dari angka-angka yang ada di sini gitu ya, angka-angka yang relatif ada di dalam soal tersebut gitu. Berarti kalau misalkan memisahkan M nya dari 100 boleh, karena tadi kamu punya perolehan angka yang cukup kecil di sini, angkanya satuan semua. Jadi kalau 100 pun bisa. Kalau misalkan 10 boleh nggak Bu? Boleh gitu. Untuk kasus ini ya, kasus soal ini ya 10 boleh. Kenapa? Karena angka-angka yang kamu punya tuh kecil. Jadi kamu harus memilih suatu angka yang big, artinya yang paling yang paling besar pada kasus tersebut. Tuh. Tapi biasanya untuk amannya gitu, amannya ambil yang cukup besar kayak 1000, 100 gitu ya. Oke, misalkan konsisten deh 1000 misalkan. Jadi ini kamu punya apa? Jadi kalau dimasukkan ini 1000 jadi min 1 min 2000 kan, berarti min 2001. Ini min 2000 sih, cuman tambah 3 berarti berkurang tuh minnya kan. Jadi min 1993. Jadi gedean mana? Ini tadi kan min 2001, ini min 1993, berarti gedean minus yang di sini. Maka inilah yang menjadi kolom kuncinya ya. Di kolom kunci dari sini kamu tentuin nilai indeksnya tuh. Nilai kanannya 2/1, 2/1 gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kamu lakukan penghitungan ya, hasil iterasi. Yang jadi sebagai baris yang berubah duluan kan yang ini kan ya, baris 2 kan. Kenapa? Karena ini baris kuncinya. Tapi saya memang di sini memberikan contoh soal yang dimana angka kolom kunci itu 1. Jadi kalau angka kolom kuncinya 1, berarti angka baris baru pada baris tersebut nggak berubah dong. Kan di sini nanti dia 1/1, 1/1 karena di sini 1. Jadi dia nggak berubah tuh. Ya, nggak berubah. Seperti itu, nggak berubah. Yang berubah tuh nanti tinggal ininya saja, berubah menjadi si X2 karena berpotongannya sama si X2. Dan supaya nanti nggak bolak-balik ya, ini pada baris kedua dan baris ketiga pun kalau kamu menyimak video saya yang di sebelumnya, ingat angka pada kolom kunci di baris tersebut adalah 1. Yang seperti yang sudah saya ajarkan, kalau dia 1 langsung saja dikurangkan gitu. Jadi nanti baris 3 yang baru kamu tinggal dikurangin aja. Min 1 kurang 1 gitu. Apa tuh berapa? Min 1 kurang 1 berarti min 2 ya nih. Yang di baris ketiga yang baru
Yang baris 3 baru nanti berubahnya angkanya menjadi min 1 dikurang 1 gitu, min 2. 1 dikurang 1 di sini nanti 0. 1 dikurang 1 0 gitu ya. 0 dikurangi 1 berarti min 1. 1 dikurang 1, minus 1 kurangi 0, minus 1, 0 kurang 0, 0. 2 dikurang 2, 0. 2 ini ya, ini enggak usah. Terus yang di baris ketiga juga sama, ini unik. Saya bilang kemarin, kalau unik, angka kolom kuncinya itu adalah 1, tinggal dikurangi. Ingat, dikurangi dengan yang mana? Dengan baris kunci yang baru yang ini. Dalam hal ini tetap sama ya ini. Jadi nanti 0 dikurangi 1 berarti minus 1. 1 dikurangi 1, 0. Minus 1 dikurangi 1, minus 2. 0 dikurangi 1, minus 1. 0 dikurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 1 dikurangi 0, 1. 3 kurangi 2, 1. Gitu ya. Nah, yang harus menghitung saya jabarkan, makanya tadi nanti di halaman selanjutnya itu untuk baris 3 sama 4 enggak saya tuliskan yang hitungannya itu, karena ini saya anggap angkanya cukup sederhana, jadi kamu bisa ngitung sendiri kok sebenarnya gitu ya. Yang kemudian saya uraikan adalah yang baris 1, karena di sini takut salah hitung, makanya kita jabarkan ya. Rumusnya ingat kemarin, yaitu baris kunci yang lama dikurangi angka kolom kunci. Nah, dalam hal ini nih, ingat ya, angka kolom kuncinya itu jangan ngambil sebagian, jangan cuma ngambil minus 1-nya doang, nggak boleh. Atau ngambil minus 2m-nya doang, nggak boleh kayak gitu. Tapi harus semuanya. Ini kan satu angka sebenarnya ya. Ini satu angka. Jadi nanti baris kunci yang baris yang lama, yang ini blood gitu ya, dikurangi sama hasil kali antara angka pada kolom kunci tersebut. Berarti ambil angka ini minus 1 minus 2m dikalikan baris kunci yang baru, yaitu ini tadi, seperti itu. Nah, kamu uraikan, saya sebut saja ini hasil hitungannya itu dengan hasil hitungan 1 ya. Ini penjabarannya di sini. Ingat tadi baris 3 baris 4 tidak saya jabarkan karena itu saya anggap angkanya cukup simple, bisa kamu hitung sendiri ya. Nah, ini yang mana tadi? Ini ya. Saya harap bisa terbaca ini. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, ini yang hitungan 1 ya, hitungan 1 baris 1. Tadi kan baris 1 tuh 1 minus 1 gitu, kamu tulis di sini. Nah, ke kolom kuncinya ini ya, minus 1 dikurang min 2m, baris kunci yang barunya tadi itu 1 uraikan itu. Ini cara penghitungannya. 1 kamu ambil dulu nih, 1 dikurang, nah dia ini dikali 1, berarti kalau dia dikalikan 1 dia sendiri, nah dikurangi sama ini. Ingat, dikurang dalam kurung, nanti minusnya ini diuraikan ya, min ketemu min, ini jadinya plus 1. Min kali ini apa sih, ini min kali min ya, jadi dia plus juga nih, plus 2m gitu ya. Terus kamu tambahkan angka dengan angka, variabel dengan variabel yang ada m-nya dengan m-nya itu ya. Jadi yang tadi ada 1 plus 1, 1 plus 1 ini 2. Ini 2m. Terus kalau yang ini dia dikurangi sama ini dikurangi ini. Ini sama ini 1 dikurangi ini kan dia sendiri ya. Kalau kamu perhatikan ini sama itu sama bentuknya. Itu jadi kalau dikurangin hasilnya 0. Kalau yang ini berarti kamu bentuk 3 di atasnya tulis dulu dikurangi sama, nah ini dikurangi 1. Nah, kalau dikali 1 adalah diri sendiri, tapi ini minusnya uraikan nih. Min jadi plus, min jadi plus. Tambahkan angka sama angka yang ada m sama m-nya, ini 3 ditambah 1 kayak gitu 4. Nah, min 2m sama 2m itu habis, berarti m-nya habis. Kalau ini berarti 0 dikurangi ini. Kalau dikurang berarti dia min ya, jadi tinggal kamu ini minkan aja nih. Jadi ini kalau min berarti dia min kali min plus, jadi plus 1, ini kalikan min jadi dia plus 2m, nah ini dapatnya ya. Terus kalau 0 ini 0, m dikurangi 0 dikalikan sesuatu, 0 dikali 1 kan 0 kan, berarti m dikurangi 0 berarti m. Sini uraikan 4m, ambil sini 2 dikalikan ini. Nah, hati-hati kamu uraikan dulu si angka 2-nya ke dalam dulu, misalkan gini, min 2m, ini jadinya min 4m. Kalikan minus di luarnya, jadi ini jadinya plus, ini jadinya plus. Jumlahkan yang sejenis, ini 2 sendirian, 4m-nya habis sama minus 4m-nya habis sama 4m-nya habis, jadi ini 2. Kamu masukkan angka ke hasilnya, ini 2m terus gitu ya sini. Ternyata pas kamu lihat di situ, di z-nya itu sudah tidak ada lagi
yang bernilai negatif. Saya angkat ya. Nah ternyata di sininya itu udah nggak ada lagi yang negatif, ini udah positif kan. M itu kan 1000, jadi ini positif, tidak ada yang negatif ya, jadi boleh positif atau 0. Nggak ada lagi nih negatif, ini juga positif nih ya, itu ya, selain dari ruas kanan ya gitu. Oh berarti kalau misalkan udah lagi nggak ada negatif, ini apa namanya, udah optimal. Iya betul. Jadi sehingga karena dia sudah optimal, langsung kamu tulis solusinya, yaitu maksimumnya Z-nya ketika berapa nih, Z-nya ini, Z-nya ketika di sininya nilainya 2. Jadi Z-nya ketika 2. X1-nya berapa? Oh, X1-nya tidak ada di sini. Jadi S1-nya tidak ada, berarti kamu tulis 0. S2-nya ada, X2-nya ada. Berapa tuh di sini? X2, yaitu nilainya 2 ya. X3 juga nggak ada di sini, berarti dia pasti nilainya 0. Itu ya. Oke, seperti itu saja untuk yang nomor kasus yang ketiga ya. Tapi di sini walaupun tulisannya angkanya 5, angka 5, tapi untuk yang ini sebenarnya untuk ketiganya gitu ya. Gitu saja, semoga dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Dan saya juga mau sedikit menegaskan, apabila nanti gitu ya ada kesempatan untuk membuat video yang baik itu simplek atau simplek mungkin ya, kalau misalkan simplek yang meminimumkan, insya Allah saya bikin videonya. Tapi kalaupun saya nggak bikin video tentang pembahasan metode simplek yang kasus minimum, tapi saya cuma pengen menegaskan kembali kalau yang kasusnya minimum itu nanti perbedaannya hanya cara menentukan angka kolom kuncinya saja sebenarnya, angka kolom kunci pada saat iterasi. Jadi nanti angka kolom kuncinya itu dia adalah ambil yang paling positif itu ya kalau metode simplek ya. Jadi nanti bedanya kalau dia kasus maksimum ambil yang paling negatif, setelah dipindahkan ke ruas kiri itu ya, ambil yang paling negatif itu maksimum. Kalau minimum nanti setelah pindahkan ke kiri itu ambil yang paling positif ya itu. Terus kalau metode Big M nanti perbedaannya itu adalah bobotnya, M-nya nanti dia positif di awal ya, positif di awal. Kalau kasus minimum seperti itu nanti ditambahkan plus M. Dan nanti cara pemilihan kolom kuncinya juga sama, yaitu memilih yang paling kalau kasus minimum berarti dia paling positif ya. Itu saja mungkin. Saya harapkan kalian mau memahami sebaik mungkin ini, karena kalau kamu perhatikan ini soal ini saya sengaja pilih yang 1 kali iterasi. Nah kalau yang 1 iterasi ini aja kamu malas untuk memahami, bagaimana kalau misalkan nanti saya kasih soal yang iterasinya banyak gitu? Ada nggak Bu? Ada. Bahkan kalau misalkan saya biasanya kalau bikin soal tuh saya tes dulu ini berapa iterasi gitu ya. Kalau misalkan nanti iterasinya sampai 2 atau 3, nah itu juga membutuhkan kesabaran ya, penghitungannya, ketelitian. Jadi tapi tahapan awal saya kasih yang 1 iterasi, dengan harapan dengan ini kamu benar-benar memahami dulu nih kayak gimana langkahnya. Jadi nanti ketika dikasih bobot yang 2 iterasi atau 3 iterasi, itu kamu emang udah terlatih, karena iterasi 1 ini 1 kali iterasi kamu emang udah mahir ya. Jadi saya berharap kamu nggak mudah menyerah, karena sebenarnya ini belum apa-apa gitu, sebenarnya masih banyak kok yang lebih kompleks lagi kasusnya. Jadi kalau yang ini kamu belum menguasain, kasus kompleks kamu akan gelabakan, kamu akan merasa kesulitan sendiri nantinya. Oke, ini saja dari saya. Semoga benar-benar dapat diikuti instruksi dari saya dan dapat dipahami sebaik mungkin materinya. Oke, saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.